Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Kira-kira siapa sang antikristus ini? Menurut saudara siapa? Setelah kita belajar antikris panjang lebar dengan seluruh seluk-beluknya, saya yakin ini pertanyaan yang paling saudara tunggu-tunggu. Siapa orang ini? Untuk mendeteksi orang ini, mari kita kembali lihat nubuatan. Daniel 7 dan 8. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dia sangat kuat, dia bergigi besar dan dari besi, dia melahap dan meremukkan, sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ini melambangkan apa? Sudah saya jelaskan. Masih ingat? Binatang keempat yang keluar dari laut. Binatang pertama Babilonia, kedua Media Persia, ketiga Yunani, yang keempat Romawi. Berarti ini binatang ini bicara Imperium Romawi. Ia bergigi besar dari besi, dia melahap meremukkan dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Dia berbeda dengan segala binatang terdahulu, lagi pula dia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antara satu tanduk lain yang kecil. Jadi ada tanduk 10, tapi ada satu tanduk lain muncul. Tapi kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Jadi ada 10 tanduk, begitu tanduk kecil keluar, 3 tanduk habis. Daniel 7, 21, 24, 25. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Tanduk kecil tadi itu. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja dahulu, dan dia akan merendahkan 3 raja. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi, akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Wahyu 13, 5-7. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Lalu dia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, kemah kediamannya, semua mereka yang diam di surga. Ayat 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. 2 Tesalonika 2, 3, dan 4. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad, harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut dan yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Dari semua nubuatan ini, kita bisa merinci beberapa hal soal antikristus itu. Pertama, dia muncul dari 10 kerajaan pecahan Romawi. Ingat, binatang itu Roma ada 10 tanduk.
10 tanduk itu artinya 10 raja. 10 kerajaan. Lalu muncul satu tanduk kecil. Maka dia keluar dari 10 kerajaan Roma yang pecah. Kedua, kemunculannya merendahkan atau menghancurkan 3 kerajaan yang lain. Ada 10 tanduk. Begitu dia muncul, 3 tanduk patah. Berarti dia keluar dari sana. 3 kerajaan habis. Ketiga, kerajaannya berbeda dari kerajaan yang lain. Keempat, dia berperang atau menganiaya orang-orang kudus, orang percaya. Kelima, dia mengucapkan perkataan yang menentang, menghujat Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Ini 5 cirinya. Siapa yang memenuhi 5 ciri ini? Saudara, menarik bahwa begitu banyak penafsir Protestan mengatakan bahwa yang memenuhi 5 persyaratan ini adalah Gereja Roma Katolik. Melalui sistem kepausannya. Ada yang menganggap itu penggenapan sebagian, tapi ada yang menganggap itu penggenapan penuh dari nubuat antikristus ini. Dengan kata lain, antikristus itu adalah paus dari Gereja Roma Katolik. Mari kita telusuri ciri itu satu-satu. Pertama, muncul dari antara 10 kerajaan pecahan Romawi. Nah saudara, secara historis, setelah kerajaan Romawi pecah, saudara, Roma itu besar sekali ya. Nanti karena sudah terlalu besar, susah kontrol, maka Roma terpaksa dipecah 2. Menjadi Roma Barat dan Roma Timur. Roma Barat pusatnya di Italia, Roma. Dan Roma Timur itu pusatnya di Turki. Istanbul, Turki. Ya, yang juga disebut sebagai Konstantinopel. Itu di Turki. Maka 2 kerajaan ini berjalan sudah, Barat dan Timur. Nah, lama-lama Barat habis. Barat habis, tapi Timur itu habis juga. Timur habis pada waktu invasi Islam. Maka habislah Romawi. Tapi saudara, dari semua peta kerajaan Roma, dari semua, begitu Roma hancur, maka seluruh kekaisaran Roma ini memang pecah menjadi 10 kerajaan. Ya, ini adalah 10 kerajaannya. Dari 10 kerajaannya ini, sisa 7. Ya, di situ ada Alamani, itu sekarang jadi Jerman. Ada Burgundians, itu jadi Swiss sekarang. Frank itu Prancis. Lombardis itu Itali. Anglo-Saxon itu Inggris sekarang. Sufi Portugal. Visigoth Spanyol. Heruli Vandals Ostrogoth musnah. Nggak ada lagi. Dan pusat kepausan Roma itu di Vatikan, persis di Roma. Kedua, ciri kedua adalah dia akan begitu tanduk kecil keluar, dia akan menghancurkan 3 tanduk. Nah, tadi bilang ada 10, tapi 3 ini musnah, yaitu Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Kenapa bisa musnah? Merlin Maxwell mengatakan, Kaisar Zeno yang beragama Katolik
474 sampai 491 mengatur perjanjian dengan bangsa Ostrogot di tahun 487 supaya maksudnya mereka masuk Katolik, yang mengakibatkan pemusnahan kerajaan Heruli di tahun 493. Jadi yang menghancurkan Heruli ini adalah Kaisar Zeno beragama Roma Katolik, dan Kaisar Justinian beragama Katolik memusnahkan bangsa Vandal di tahun 534 dan menghancurkan kekuasaan Ostrogot di tahun 538. Inilah 3 tanduk yang tercabut di nubuatan Daniel: Heruli, Vandal, dan Ostrogot. Dan siapa yang menghancurkannya? Orang Katolik, dengan pusatnya di Vatikan. Saya melihat satu video dari orang namanya Ivan Jaspers. Ya, ada beberapa kutipan yang saya kutip dari video dia. Begini, 538 Masehi adalah tahun ketika Ostrogot runtuh. Adalah setelah keluar dari asap beruntuhan kekaisaran Romawi Barat dan setelah penggulingan 3 kerajaan Arian, maka Paus muncul sebagai seorang individu yang paling penting di Barat. Kepala dari gereja yang terorganisir rapat dengan keyakinan yang didefinisikan dengan hati-hati dan potensi luas untuk pengaruh politik. Puluhan penulis telah menunjukkan bahwa yang nyata-nyata selamat dari kekaisaran Roma kuno ialah gereja Roma. Ya, maka dianggap ciri kedua dipenuhi oleh Vatikan. Yang ketiga, ciri ketiga adalah kerajaannya berbeda dengan kerajaan lain. Kenapa? Karena kerajaan lain murni kerajaan politik, tapi Vatikan itu kerajaan berbasis agama, bukan politik. Dan ini beda dengan 10 kerajaan yang lain, bahwa Vatikan itu dia adalah kerajaan agama tapi juga kerajaan politis. Terbukti dari 74 negara menjalin hubungan diplomatik dengan Vatikan. Dari sumber yang sama, dibilang begini: dari reruntuhan kekaisaran Romawi muncul secara bertahap sebuah tatanan baru negara-negara titik pusatnya adalah kepausan. Oleh karena itu, mau tidak mau menghasilkan posisi yang tidak hanya baru tapi sangat berbeda dari yang pertama. Maka sifat kerajaannya beda. Ciri ketiga dipenuhi juga oleh Vatikan. Lalu yang keempat, dia berperang atau menganiaya orang-orang kudus. Dan dikatakan bahwa Vatikan, di bawah pemerintahan Vatikan, ada begitu banyak orang non-Katolik yang telah dibunuh mati, melebihi yang dilakukan oleh Hitler, melebihi yang dilakukan oleh ISIS bahkan. Ya. Lecky, dia memberikan catatan demikian, bahwa gereja Roma telah menumpahkan lebih banyak darah orang tak bersalah dibandingkan organisasi manapun yang pernah di bumi, tak akan dipertanyakan oleh orang Protestan yang memiliki pengetahuan sejarah yang cukup. Jadi maksudnya kalau kita tahu sejarah cukup, kita tidak meragukan lagi bahwa banyak korban telah jatuh dari Vatikan. Bahkan Ivan Antonio Lorente menulis, memberikan data khusus Spanyol saja. Di Spanyol saja, kepausan itu telah mengakibatkan 31.912 orang dihukum mati dengan cara dibakar. Lalu 241.450 orang dihukum dengan siksaan kejam. Sumber lain mengatakan bahwa kalau dihitung itu hanya Spanyol, tapi kalau dihitung seluruh dunia itu kira-kira oleh Vatikan, Roma Katolik telah menghabisi nyawa manusia di dunia sejak seribuan tahun yang lalu. Itu kira-kira 50 juta orang. Hitler cuma 6 juta. Ini 50 juta. Karena itu, konfirmasi datang ketika Paus meminta maaf. Seperti dalam kutipan ini dari ABC News 13 Maret 2000. Permohonan maaf kepausan dari Vatican City
13 Maret. Tidak pernah sebelumnya seorang paus secara publik memohon ampun pada Tuhan atas horor yang dilakukan oleh kelompok Katolik berabad-abad lalu atas nama gereja. Hari Minggu dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II. Minta maaf untuk semua horor yang dilakukan oleh Roma Katolik. Ciri keempat ada di situ. Lalu ciri yang kelima adalah mengucapkan perkataan yang menentang, menghujat, menyatakan diri sebagai Allah. Ingat itu ciri 666, melawan, mau menyamai Allah. Nah, sekarang saya mau berikan kutipan dari Loren Bednar. Loren Bednar ini bukan orang Katolik, orang Protestan, tapi dia menulis buku Roman Catholicism. Dia mengatakan begini tentang urusan Paus. Paus menggantikan Yesus Kristus di bumi. Oleh hak ilahi, Paus mempunyai kuasa tertinggi dan penuh dalam iman dan moral atas setiap gembala domba pengembalaannya. Dia wakil yang benar atau wakil yang sejati dari Kristus. Dia adalah pemerintah atau pemimpin yang tidak bisa salah. Pendiri dari dogma-dogma, pengarang atau sumber dari hakim, dari sidang-sidang gereja, pemimpin kebenaran di dunia, penengah atau wasit dunia ini, hakim tertinggi dari surga dan bumi, hakim dari semua, tidak dihakimi oleh siapapun, Allah sendiri di bumi. Lalu dia melanjutkan, demikianlah orang Roma Katolik beranggapan bahwa Paus sebagai wakil Kristus di bumi adalah pemerintah dunia, mempunyai kedudukan atau otoritas tertinggi bukan hanya atas gereja Roma Katolik sendiri, tapi atas semua raja, presiden, dan pemerintah sipil, bahkan atas semua orang dan bangsa. Tapi ini sumber orang Protestan. Bagaimana sumber Katolik sendiri? Perhatikan ini. Encyclical Letter of Leo 13. Di bumi ini kami menduduki tempat Tuhan yang Maha Kuasa. Dari sumber mereka. Terus, engkaulah imam selamanya, kata uskup yang menebiskan. Dia bukan lagi seorang manusia, anak Adam yang berdosa, tapi adalah alter Kristus, yaitu Kristus lain. Selamanya adalah seorang imam yang maha tinggi dengan kuasa yang maha kuasa. Terus dari Katolik Nasional, Paus bukan hanya perwakilan Yesus Kristus, tapi dia adalah Yesus Kristus sendiri tersembunyi dalam selubung daging. Terus, carilah di mana Anda ingin, di langit dan di bumi, dan Anda akan menemukan seorang manusia yang dapat mengampuni orang berdosa, yang dapat membebaskannya dari rantai neraka. Manusia yang luar biasa ini adalah imam-imam Roma Katolik, the Catholic priest. Lalu, Matthew Henry, penafsir Kristen, memberikan suatu kata-kata seperti ini. Sang antikristus yang disebutkan di sini adalah seorang perebut kuasa dari otoritas Allah dalam gereja Kristen yang mengklaim kehormatan ilahi, dan bagi siapa ini bisa diterapkan dengan lebih baik daripada uskup-uskup Roma, kepada siapa gelar-gelar yang paling bersifat menghujat diberikan. Jadi Henry menafsirkan bahwa ini itu Katolik Roma, dan paus-paus diberikan gelar-gelar seperti Dominus Deus Noster Papa, Tuhan Allah kami Sang Paus, Deus Alter Inter, Allah yang lain di bumi, idem est Dominium Dei et Papae, kekuasaan Allah dan Paus sama. Henry anggap demikian. Albert Barnes juga begitu. Tadi saya bilang banyak penafsir mengartikan begitu. Albert Barnes, ungkapan-ungkapan berikut, ini tentang 1 Tesalonika 2:4 ya. Ungkapan-ungkapan berikut diterapkan pada paus dari Roma oleh penulis-penulis Katolik tanpa teguran dari kepausan, akan menunjukkan betapa hal ini cocok sepenuhnya dengan orang-orang yang berpura-pura menjadi kepala dari gereja. Dia telah disebut Tuhan Allah kami Sang Paus, Allah yang lain di bumi, Raja atas segala raja, Tuhan atas semua Tuhan. Kekuasaan Allah sama dengan kekuasaan Paus. Mempercayai bahwa Tuhan Allah kita Sang Paus tidak boleh menetapkan
seperti dia menetapkan merupakan bidat atau kesesatan. Kuasa dari Sang Paus lebih besar dari semua kuasa yang diciptakan dan memperluas dirinya sendiri pada hal-hal yang berkenaan dengan surga, bumi, dan neraka. Sang Paus melakukan apapun kemana ia condong, bahkan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan adalah lebih dari Allah. Lihat otoritas dan pernyataan-pernyataan yang luar biasa ini dalam buku Dr. Newton tentang nubuat-nubuat dissertation. Jadi penafsir-penafsir Kristen banyak mengaitkan sang antikristus ini dengan Paus di Roma. Menarik juga bahwa ternyata tokoh-tokoh reformasi Protestan punya pandangan demikian. John Calvin, setiap orang yang telah belajar dari kitab suci tentang hal-hal apa yang secara khusus adalah milik Allah, dan pada saat yang sama memperhatikan apa yang diklaim oleh Paus bagi diri sendiri, sekalipun dia adalah seorang anak berusia 10 tahun, tidak akan mendapat problem dalam mengenali antikristus. Maksudnya, kalau kita lihat apa yang Paus lakukan, anak 10 tahun pun tidak akan susah untuk menentukan siapa antikristus. Paus. Martin Luther. Kita diyakinkan oleh kepausan adalah takhta sebenarnya dari antikristus yang benar dan sejati. Kalian perlu tahu bahwa Paus adalah antikristus yang seluruh firman Tuhan bicarakan. Martin Luther. Calvin. Daniel dan Paulus telah memprediksi bahwa antikristus akan duduk di bait Allah, kepala dari kerajaan najis dan terkutuk itu di gereja barat yang kita pastikan sebagai Paus. John Knox. Dan Paus seharusnya dikenali sebagai antikristus yang sejati dan si pendurhaka yang dibicarakan oleh Paulus. Saudara, lebih menarik, ada orang Katolik punya pandangan yang sama. Seperti diungkapkan Jameson, Fawcett, and Brown, Gregory yang Agung menyatakan terhadap kepala-kepala atau bapak-bapak dari Konstantinopel bahwa siapapun yang menyebut dirinya sendiri uskup universal merupakan pendahulu dari antikristus. Kepausan menggenapi hal ini. Kenapa? Si Gregory yang Agung ini dia mau diberi gelar Paus, tapi dia tidak mau. Karena dia menyadari bahwa dia menjadi uskup universal. Tidak. Kalau saya jadi uskup universal, itu antikristus. Maka dia menolak. Tapi begitu dia menolak, Paus yang lain menerima. Karena Paus yang lain menerima, maka Gregory yang Agung mengatakan bahwa siapapun yang menyebut dirinya uskup universal, maksudnya Paus, merupakan pendahulu dari antikristus. Kepausan menggenapi hal ini. Lima ciri dipenuhi oleh kepausan Roma Katolik. Yang setuju, angkat tangan. Yang tidak setuju, angkat tangan. Yang bingung, tidak usah angkat tangan. Saudara, khotbah saya belum selesai ya. Jangan ada yang potong video saya sampai di sini, lalu disebar. Saya sudah pikir, kalau omongan saya sepotong ini diambil, dimuat di media sosial, saya pasti lapor orang dari polisi. Itu anak buahnya Buniani. Ya. Pendapat saya keberatan dengan tafsiran ini. Biarpun ada Martin Luther di sana,
Biarpun ada Calvin di sana, ada John Knox di sana. Menurut saya, Luther, Calvin, Knox, mereka ini dipengaruhi dalam konteks Protestan. Melawan Roma Katolik, reformasi. Maka mereka betul-betul berhadapan dengan semua keganasan Paus dan Roma Katolik pada waktu itu. Wajar dalam konteks seperti itu, mereka menafsirkan Paus adalah antikristus. Tapi pertanyaannya, itu eksegese atau eisegesis? Eksegesis itu kita pelajari teks, keluarkan kebenaran. Eisegesis sudah punya paham, lalu cari ayat untuk mendukung paham itu. Memasukkan pikiran kita dalam teks. Saya lebih condong itu adalah eisegesis daripada eksegesis. Saya akan berikan beberapa alasan saya soal keberatan terhadap tafsiran ini. Pertama, sistem kepausan itu sudah lama. Lebih dari 1000 tahun. Kalau sistem kepausan ini lebih dari 1000 tahun, itu berarti bukan cuma satu paus. Ada begitu banyak paus selama ribuan tahun ini. Pertanyaan kita, yang antikristus ini yang mana? Paus yang mana? Semua paus. Semua paus adalah antikristus. Kalau begitu antikristusnya banyak dong. Bukan satu. Memang Alkitab bicara antikristus ada banyak, tapi itu antikristus kecil-kecil, nabi-nabi palsu. Tapi antikristus, sang antikristus, itu cuma satu orang. Kalau ini sistem kepausan, begitu banyak paus. Paus yang mana? Kalau seluruh paus, jadi menyalahi Alkitab. Karena Alkitab bilang satu orang. Tapi kalau bukan seluruh paus, hanya satu paus, pertanyaannya paus yang mana? Ini sudah ribuan tahun. Kedua, memang ada paus-paus yang mengeluarkan kalimat-kalimat model kayak tadi. Tapi ternyata tidak semua paus seperti itu. Paus Fransiskus I, dia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Sungguh-sungguh Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Natal. Kita tidak setuju dengan dia mungkin dalam banyak hal. Tapi dalam hal itu, dia benar. Kalau seluruh sistem kepausan adalah antikristus, ini ada orang-orang yang mengucapkan punya ajaran yang salah tentang Kristus. Tapi ada juga yang benar. Ketiga, kalau paus memang antikristus yang dinubuatkan, rasanya janggal. Karena menurut Alkitab, antikristus itu akan muncul berdekatan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Tidak lama setelah antikristus muncul, Yesus datang. Tapi ini paus sudah muncul dari abad tahun berapa itu? Terus sampai 500-an, ya, terus sampai 2018. Kok Tuhan Yesus belum datang-datang? Padahal menurut kitab suci, kalau antikristus muncul, dalam waktu yang singkat, Yesus pun akan datang. Tadi saya bilang saya ambil dari, lihat Jasper Ivan, yang mengatakan, memastikan itu paus. Menurut yang sudah kita pelajari, berapa lama masa pemerintahan antikristus? Kalau kita mau harfiah, 3,5 tahun, atau berapa bulan? 42 bulan. Atau berapa hari? 1260 hari. Nah, tapi Jasper Ivan ini 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari. Entah bagaimana caranya 1260, dia menjadikannya 1260 tahun. Maka masa pemerintahan antikristus adalah 1260 tahun menurut dia. Dan menurut dia, sistem kepausan itu mulai di 538 Masehi. 538 Masehi ditambah 1260 tahun, maka 1798. Kalau memang itu seperti itu, artinya masa antikris, kalau paus itu antikris, maka paus mulai 538, harusnya antikris selesai di 1798.
98. Tapi Jasper Ivan ini memberikan penafsiran. Betul, sistem kepausan berakhir 1798. Kenapa? Dia menjelaskan begini. Pada 1798, dia, maksudnya Jenderal Bartier dari Prancis, masuk ke Roma, menghapuskan pemerintahan kepausan dan mendirikan negara sekuler. Jadi betul-betul kepausan berakhir dan beralih menjadi negara sekuler yang bersifat republik. Tapi saudara, kalaupun Jasper ini mau berikan seperti itu, saudara, berarti 1798 Antikris berakhir. Menurut Alkitab, yang akan mengakhiri Antikristus itu Kristus sendiri pada waktu kedatangan. Jadi kedatangan Kristus habis. Tapi teori Jaspers ini, siapa yang mengakhiri Antikristus? Jenderal Prancis itu. Dan sekarang dari 1798 sampai 2018 ini sudah 220 tahun. Antikris sudah selesai. 220 tahun kemudian Yesus belum datang-datang. Lagi pula, sampai sekarang paus masih ada. Bagaimana sistemnya sudah berakhir tapi paus masih ada? Berarti Antikristus masih ada sampai sekarang. Keempat, menurut Alkitab, saat Antikristus muncul, seperti 2 Tesalonika 2 ayat 9, kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Dan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu. Mujizat-mujizat palsu ini bukan berarti mujizatnya tidak sungguh-sungguh terjadi. Sungguh-sungguh terjadi, tapi itu mujizat yang bukan dari Tuhan. Makanya disebut palsu. Berarti ada mujizat, ada keajaiban. Kalau paus, sistem kepausan adalah antikris. Pertanyaannya, paus mana pernah bikin mujizat? Kok rasanya dalam Roma Katolik tidak ada cerita-cerita terlalu heboh tentang mujizat. Yang ada justru di Protestan. KKR lah, kesembuhan ilahi lah, segala macam. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan. Tapi di Roma Katolik tidak ada. Paling-paling patung Bunda Maria keluar darah atau macam-macam seperti itu. Tapi yang dilakukan paus sendiri, paus mana bikin mujizat? Ini harus mujizatnya harus heboh. Tapi tidak ada. Berikut. Wahyu 13 ayat 17 berkata, saat Antikristus berkuasa, orang-orang percaya tidak bisa menjual, tidak bisa berbelanja. Kalau paus dan kepausan adalah Antikristus, kepausan itu sudah 1260 tahun tambah 220 tahun sampai hari ini. Saudara masih bisa belanja? Masih bisa jual? Bisa, kemarin baru jual babi, jual ayam, jual segala macam. Masih bisa. Kalau memang kepausan adalah Antikristus, aneh bahwa sudah ribuan tahun Antikristus berkuasa, dan kita masih jual beli bebas. Jangankan babi, saham pun kita jual. Iya kan? Kok masih bisa bebas? Berikut. Saya baca-baca. Ada orang mengaitkan, memastikan Antikristus adalah paus. Dia ulang kalimat 3 kali. Antikristus adalah paus. Antikristus adalah paus. Kenapa? Angkanya 666. Lalu dilihat. Coba perhatikan baik-baik. Mahkotanya paus. Di mahkotanya paus itu sebenarnya ada tulisan. Tulisannya adalah Vicarius Filii. Dan Vicarius Filii kalau dihitung angkanya 666. Coba lihat ini. Vicarius Filii. Vicarius 112. Filii 53. D 501. Total 666. Maka di mahkotanya paus ada angka Antikris. Lalu di cincinnya paus itu adalah tulisan Dux Cleri. Dan kalau dihitung Dux Cleri, Dux 515,
Kleri 151, total 666. Lalu Paus juga punya gelar yang lain namanya Diklux. Dan Diklux ini ya 601, Lux 55, total 666. Jadi Paus adalah antikristus. Paus adalah antikristus. Paus adalah antikristus. Gimana saya jawab? Pertama, itu sudah salah. Kenapa? Karena angkanya bukan harfiah. Kedua, menurut Alkitab 666 itu bilangan namanya, bukan bilangan mahkotanya, bukan bilangan cincinnya, bukan bilangan gelarnya, bilangan namanya. Kalau memang mau harfiah, hitung namanya. Mau hitung nama siapa? Paus begini banyak, hitung sudah. Ya, maka menurut saya ini tafsiran terlalu mengada-ada dihubungkan dengan lama-lama Pak Antikris. Hitung dari mana? Dari motornya, nomor rangkanya, apa segala macam. Semua barang-barang kita dihitung 666 Antikris. Ya, menurut saya ini salah. Jadi saya tidak setuju Paus adalah Antikris. Atau seandainya mau sedikit lembut mengikuti pandangan Pendeta Budia Sali, saya sendiri berpendapat bahwa paling-paling Gereja Roma Katolik hanya bisa disebut sebagai penggenapan sebagian dari nubuat ini, atau merupakan pendahulu dari Sang Antikristus. Tapi Sang Antikristusnya belum. Nah, kalau memang Sang Antikristus bukan Paus dari Roma, lalu siapa? Saya tidak tahu. Itu jawabannya. Ya, saya setuju dengan kata-kata Robert Thomas. Bagian hikmat yang lebih baik adalah menerima pandangan bahwa identitas Antikristus belum diketahui. Tapi identitas ini akan tersingkap ketika ketika Kristus palsu akan muncul pada masa mendatang, duduk di atas tahtanya. Sekarang belum tahu, tapi begitu dia muncul nanti, semua kita akan tahu. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit dan kita akan datang menyongsong Dia di langit sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ nào nào tao mình tắt lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng tàu in nào nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè chẳng mình nói xin bay bài đê tròi đê dẫn đê coi à mày tôi xin nào muốn đây là cách xa tán tê nè kéo ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đê bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình hôm nay nó như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên phần âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò mình phần play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกูทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเตcô ha cần phải lấy phải cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tới chỗ cháu ăn xuân neo ha cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền trang ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban này lại bù phá chỗ sang cần giá cô mà cái mình chân kín nào mọi người tôi này kín tôi này chỗ ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni ti je khau nang lo ma pai lo kan ya pu fa ti la wa to ni kin ya sa ma ta te kan so ti ma to ni kin na pai ya kan cho tang pai kang kin na ma long pai kin long pai cho mày phạm la như vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình đã phạm nó mình soi cần lòng mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเด็กทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยการได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยตรงใส่là ai tọc liền cho cô bắnไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาว
bù phá và cần lao tòng lòng và năm bê căn miêu khung căn này nào quay bù phá ní đi nhận chạy hơn nín cần như vậy cần lao mình ấy dính tới mà cháu bây giờ tới cho hỏi y lọc tộc tê Giê-xu đón xây ra cây mà cho phạm cần lao bây giờ y tế cần lao cho mày ngày ngủ nhìn vậy Giê-xu lâu mà khá lỗi cần lao Giê-xu vậy liệu nó cháu phạm cần lao cho ngài thái yêu sĩ sư cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lao bay ông nhà cần lao sân Giê-xu bay nhìn xa kia còn mà đảoไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราทายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่วันยามีสัญญาสลานี่นิทายาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยวันยากันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งวางเขาปูฝาบำเขาเยซูกลางหนาวไปไปไพ่ไปเกมไพ่cho lòng tì bay yêu hô yêu khăm vàng cần lào kiếm miệt xô ní cần lào thái á cho này khăn tiếng phá bay yêu vậy yết xô cho dây tón con nó với căn tiếp khá lâu tỏ nào khăn bay nó thăng bùa phá tăng này vàng nhà tôi ở sân yết xô ní cho này khăn phá bay và bù phá nai yêu chứng sẩy. Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya.
Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan
kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.